umat manusia termasuk untuk Ibu Christine di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 atau di dalam surah An-Nahl ayat 44. Jadi beliau Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, sedangkan Yesus berdasarkan Matius 15 nomor 24 beliau diutus untuk Bani Israel saja. Sedangkan saudari Christine ini dari Bani Israel atau bukan? Kalau di ajaran saya dari Bani Israel, Bang. Oh, jadi ibu dari Bani Israel. Sukunya suku apa, Ibu? Suku apa? Nggak tahu juga gitu loh. Kalau di ajaran agama Kristen itu menyandang dari Bani Israel, ajarannya dari situ. Enggak, sukunya maksudku, suku ibu di Indonesia ini suku apa? Oh, suku Jawa, Bang. Oh, jadi Bani Yakub dari suku Jawa. Iya, suku Oh, Jawa. Berarti anak Yakub ini sudah 13, tadinya 12, sekarang ditambah suku Jawa gitu loh. Mungkin dari istri yang lain kali, yang dari Pulau Jawa kali, yang dinikahi sama Nabi Yakub sampai ada keturunannya dari Jawa juga. Gitu ya, Mbak ya? Betul nggak, Mbak? Iya, betul. Ya, Masya Allah. Oke, kita naikkan saudara kita yang non muslim lainnya, supaya nanti mana tahu juga dia dari Bani Yakub, dari keturunan Yakub, dari suku Batak atau dari suku Makassar kayak. Karena kita sudah menemukan satu keturunan Yakub dari suku Jawa. Mungkin nama mamanya istri dari Nabi Yakub ini Tukinem, ya. Barangkali kakeknya namanya Pancul, gitu ya. Tapi aku kalau baca syahadatnya mulai kapan, Bang, cuma? Malam ini juga boleh. Tapi kan nggak bisa open cam gitu loh. Enggak apa-apa, yang penting KTP-nya disetor sama kita, supaya sebagai legalitas bahwa kita tidak sedang bergurau, kita betul-betul ingin memeluk agama Islam, bukan karena kepura-puraan atau hanya sekedar bercanda kan gitu. Gitu, Mbak. Kalau Mbak ini serius mau masuk Islam, boleh kirim KTP-nya ke tim saya, nanti dibuatkan sertifikat mualafnya dan kita bantu supaya bisa mempelajari Islam lebih dalam lagi. Gitu, Ibu. Kalau di Jawa Timur siapa, Bang, pengurusnya? Kan saya nggak tahu gitu. Kalau di Jawa Timur itu ada di sana wakil bupati kita, namanya Bang Handi Slebes. Biasa beliau yang mengatur semua identitas teman-teman yang bersyahadat daerah Jawa. Gitu, Ibu. Oh, Iya. jadi Jawa Timur kok jauh gitu dari? Kok jauh gitu loh? Maksudnya? Saya maksudnya itu yang pengurusnya itu kok jauh dari saya tinggal tempat sekarang ini, Bang, gitu loh. Ibu di mana? Mbak ini di mana? Di Jawa Timur daerah mana? Dekat mana? Balikpapan? Bukan? Bukan, dekatnya makam Soekarno. Oh, iya. Masya Allah. Ya sudah, nanti kalau ini ada nggak yang hafal nomor kontaknya Bang Handi di bawah, tolong diketik. Nomor kontak Bang Handi di bawah tolong diketik, biar beliau ini beliau hadir di sini. Nah, ini Bang Handi Slebes yang biasa mengurus administrasi ketika ada yang ingin bersyahadat. Ibu bisa tukaran nomor handphone biar nanti telepon-teleponan di pojokan. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Cek cek. Teman-teman muslim tolong, kalau muslim ya, itu berat loh, sampai 62 minta request naik, batalin aja. Berat jadinya, Banyuwangi pusing nanti kebanyakan minta naik, yang mana muslim yang mana Kristen gitu. Kok kalian nggak membantu, malah merepotkan gitu loh. Kayak tadi kan repot sian. Aku aja nanti turun kalau sudah bantu Mbak Christine, udah KTP-nya ada, ya aku turun gitu loh. Tolong ya, requestnya dibatalin semua ya. Oke. Aku dikasih moderator banyak Mbak, biar aku pilih dia di bawah. Oke, Bang Handi. Mbak Christine bisa, kenapa mau mualaf? Udah bosan jadi Kristen? Ya sebenarnya sih, iya sih. Sebenarnya sih, aku kan cuma. Kenapa suara saya? Cek. Oh iya. Kok Tentang Islam. cek suara saya jauh ya? Bagus kok, Bang. Oke. Saya kan kalau di rumah itu sering dengerin ceramah gitu dari pengajiannya siapa itu, Bang Zuma, Gus Idam gitu. Aku setiap hari nonton itu. Jadi aku kan ingin tahu Islam Bang gitu loh. Oh iya. Masya Allah. Silakan. Tapi cuma ikut pengajian, tapi belum login gitu, belum baca syahadat gitu. Iya. Nanti bisa belajar banyak ke Bang Handi. Bisa minta nomor HP beliau. Nanti komunikasi sama beliau, belajar Islam sedikit demi sedikit. Seperti itu Mbak Christine. Gitu ya, Mbak Christine ya. Ya, tapi gimana ya Bang Zuma? Atau sekarang kali udah mau syahadat dia? Iya, belum mau katanya. Tapi kalau mau juga ya tidak dipaksa. Kalau memang mau syahadat boleh aja. Gitu. Nanti gimana? Tapi kalau belum bisa apa kan nggak apa-apa ya Bang Zuma? Nggak apa-apa. Yang penting identitasnya dulu yang dikirim ke Bang Handi. KTP dikirim lebih dulu ke Bang Handi supaya nanti dibuatkan kemudian sertifikat mu'alaf. Kan gitu. Gimana Mbak Christine? Gak apa-apa Bang Zuma. Jadi nanti tukaran nomor HP dengan Bang Handi. Ya tak follow dulu Bang Handinya. Gitu, Masya Allah. Lihat WA, nanti Bang Handi yang ini, yang informasikan ke kita kapan Mbak Christine ini mau bersyahadat. Kan gitu ya. Oke Mbak Christine, masih ada sebelum kami turunkan? Ya, itu aja Bang. Nanti kalau teman ini udah banyak TikTok akun saya kesini, mampir ke sini biar bersyahadat di sini aja Bang. Baik, Masya Allah, Subhanallah. Terima kasih Mbak Christine. Silakan nanti komunikasi dengan Bang Handi ya. Kita naikkan saudara kita Kristen yang lain. Boleh ya? Selamat malam. Malam Mbak Christine, sehat selalu. Bang Handi sudah moderator Bang Handi? Udah. Mantap, dipilih yang. Aku malah disuruh turun di bawah nih netizen nih. Netizen. Ya Allah. Yang ngoten Bang Handi. Apa sih salahku teman-teman, lu suruh gue turun. Gue kesini naik buat bantu di Banyuma, buat moderatorin. Nanti ada Oten kan moderator tuh gitu loh.
Tapi kalau Anda gemuk, jangan langsung kaya raya, aku turun nih. Ya, teman-teman Oten silakan naik. Kalau ada yang ingin berdiskusi dengan tema ini, silakan. Kenapa kita harus selalu menentukan tema supaya pembahasan kita itu terarah dan juga supaya teman-teman kita yang mendengarkan itu bisa teredukasi, mereka tidak dibingungkan dan ada poin yang harus mereka, yang bisa mereka terima setelah mendengarkan diskusi kita, gitu ya. Begitu juga teman-teman yang di YouTube bisa lebih mendalam pemahaman mereka terkait materi yang kita sajikan. Jadi kalau kesana kemari ya itu menghilangkan konsentrasi. Kita naikkan dulu ya saudara-saudara. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Ya, malam. Dari sekte mana, saudara? Dari Riau, Pekanbaru. Sekte baru ini ya? Iya Bang. Oh, siapa nama pendirinya? Namanya Muhammad Agus Salim Bang. Nama Muhammad Agus Salim mendirikan sekte baru. Apa nama sektenya tadi? Dia di Pekanbaru, salah Bang Yuma. Dia Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Muslim dia. Oh, Muslim. Kirain, ya kirain dari sekte. Kan saya bertanya dari sekte mana gitu loh. Dijawabnya dari sekte Kalimantan Riau. Nyari organ di bawah. Dan kalau Muslim ngapain juga minta naik kan gitu. Malam Mas Juma. Malam Mas Johnson. Iya, selamat. Apa kabar Mas? Kabar baik. Kabar baik. Cuman Mas Juma, kalau kita diskusi jangan suka main turunkan ketika Mas Juma nggak bisa jawab gitu loh. Daripada ngaco, daripada ngawur. Nggak ngaco, diskusi pada intinya, tapi Boleh. nggak bisa jawab. Iya. Iya. Nah, malah main turunin. Ya udah. Tema kita Nabi yang diutus kepada Nabi Muhammad yang diutus kepada umat Islam, dan Nabi siapa yang diutus kepada umat Kristen, kan gitu Bang. Silakan Abang bernarasi dulu. Iya. Silakan. Ya, jadi Nabi yang diutus kepada umat Kristen itu ya banyak. Itu dari Nabi Yesaya, Yeremia. Itu Nabi untuk Bani Israel Bang. Yang saya tanya Bani Kristen, jangan seperti Yahudi. Mas Cuma Itu belum mendengar penjelasan secara utuh udah langsung ini. Iya. Kayak gini diskusinya kan terus. yang saya tanya Nabi yang Saya lanjutkan dulu, saya lanjutkan. Nabi Saya lanjutkan yang dulu. diutus untuk Kristen kok Yesaya. Makanya saya lanjutkan dulu. Ya. Silakan. Udah, saya lanjutkan dulu. Udah. Kalau Mas Cuma pandangannya seperti itu, emang isi Bibelnya orang Kristen itu apa? Ya justru karena itu ngambil kitabnya agama orang. Yang saya tanya ini kan Nabi. Belum selesai orang ngobrol. Ya udah, kamu kalau mau ngobrol saya dengar. Ya udah lanjut. Kamu ngobrol dulu dah. Nabi Anda mengatakan bahwa Nabi yang diutus untuk Kristen itu adalah Yesaya. Itu kebohongan. Saudara jelaskan dulu Nabi yang diutus buat Islam dah. Baru nanti selesai ngobrol baru tanggapin. Itu kebohongan yang Anda sudah lakukan. Pantas aja Anda tidak diterima di komal-komal. Agama itu mengajarkan kita untuk jujur. Yesaya itu adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Yesaya
untuk raja-raja Yehuda. Oke ya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Cuman agama Kristen mengambil kitab itu biar dianggap sebagai pengikut nabi-nabi Yahudi. Tapi kami umat Islam, umat Islam tidak akan pernah mudah tertipu oleh ajaran yang seperti itu. Saya ulang pertanyaan saya, Bang. Saya ulang pertanyaannya. Kenapa Saya ulang Allah pertanyaan. tidak mengatakan itu dalam Al-Quran? Kenapa Allah atau Muhammad jangan emosi, santai aja. Santai aja. Al-Quran ya. Santai aja, santai. Ini orang Jelaskan dulu itu, dipertahankan berjuang. Saya tanya lagi satu kali. Ya. Kalau di dalam Islam itu Nabi Muhammad itu diutus kemudian untuk mengajarkan seluruh umat manusia, ya, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus sebagai nabi kepada seluruh umat manusia. Dia diajarkan kemudian oleh Allah melalui perantaraan Roh Kudus untuk membimbing seluruh umat manusia. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Nah sekarang yang mendirikan dan yang mengajarkan kemudian Islam itu adalah Nabiullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas itu Islam dengan seperangkat kemudian rukun yang ada di dalamnya, aturan yang ada di dalamnya, dihadirkan kemudian di atas muka bumi ini melalui seorang nabi bernama Nabi Muhammad. Anda terima kenabiannya ataupun tidak, yang pasti beliau adalah nabi yang mengajarkan agama Islam. Nah sekarang nabi mana yang mengajarkan agama Kristen? Tolong jangan berbohong. Silakan Anda bicara. Oke, jika ada keraguan-raguan padamu Muhammad, maka tanya ahli-ahli kita. Tidak ada. Sayangnya beliau tidak ragu. Sayangnya beliau tidak ragu. Jangan kamu tanya sih. Sayangnya Nabi Jangan itu kamu tanya tidak ini, Kak. ragu. Jangan emosi, santai aja, santai. Mau apapun narasi Anda, Islam diajarkan Nabi Muhammad. Itu loh. Mau dia ragu, mau dia tidak ragu, intinya Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Nabi Muhammad Jadi kalau membawa berkata Al-Quran. kepada Muhammad, Tidak ada urusan disuruh nanya dengan siapa? Nah, sekarang yang saya pertanyakan ini, agama Kristen itu dibawa oleh Nabi siapa? Pertanyaan saya, Allah menyuruh. Tidak ada itu, tidak ada itu sedang tidak kita bahas. Saudara, Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Selesai. Sekarang Kristen diajarkan oleh Nabi siapa? Jawab. Saya sudah jelaskan. Iya, apa yang Anda jelaskan? biar kamu puas. Pertanyaan saya, silakan. Oleh Rasul Paulus, biar kamu. Oke. Berarti Paulus ia mengajarkan tentang kekristenan. Oleh Rasul Paulus. Nah, biar kamu puas. Ya. Jadi Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad, Kristen diajarkan oleh Paulus yang Anda katakan Nabi. Sekarang kita naikkan level. Oke? Yesus berkata bahwa nabi-nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya. Oke? Nabi Muhammad, kalau dia nabi palsu, bisa dilihat dari buahnya. Apa buah nabi palsu? Umatnya memanggil Yesus Tuhan. Umatnya nabi palsu bermujizat, bernubuat, kemudian mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buah dari nabi palsu. Pertanyaan saya, adakah umat selain umatnya Nabi Paulus yang melakukan kriteria yang diceritakan oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 ini? Silakan. Oke, kalau saudara Juma bilang kriterianya ada nabi palsu adalah Paulus, kenapa Allah atau Muhammad tidak pernah menceritakan tentang Paulus ini seorang nabi palsu? Saudara, Paulus lahir 500 tahun sebelum Muhammad atau Allah Mekah ada. Nah, saudara, kalau Soleh, Muhammad atau Yesus, Allah Muhammad
tidak bisa mengenal Paulus. Yesus yang bercerita tentang Nabi palsu. Iya, itu jawab dulu. Yesus Kenapa yang Muhammad bercerita atau nabi-nabi atau sahabat-sahabat Muhammad tidak menceritakan Paulus dalam kitab atau hadis-hadismu? Yesus yang bercerita Itu dulu jawab cuma. Itu dulu. Yesus yang bercerita tentang nabi palsu, bukan Allah. Kalau Allah bercerita tentang hal yang Anda pahami, Berarti buta, Allahmu itu buta. itu kan mulai menghina. mulai dia kena kan, mulai dia kena jantungnya. Kenapa? Dia sudah mengakui, karena putus asa. Mau kemana? Mau ke Nabi Musa bukan, mau ke Yesus juga bukan, satu-satunya Paulus. Giliran dinaikkan levelnya, Yesus berkata tentang nabi palsu, dari buahnya kamu bisa melihat nabi palsu itu. Paulus kan sudah masuk dalam kategori nabi menurut saudara kita. Nah sekarang nabi palsu itu dari mana bisa kita lihat menurut Yesus? Dari buahnya. Apa tanda nabi palsu? Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda ada di mana? Ada di Islam atau ada di Kristen? Silakan naik lagi, saudara Kristen kita, silakan. Ingat ya, kita bukan dalam keadaan sesi saling hujat ya, jangan. Kita mengedukasi. Percuma saya buka komal kayak gini kalau saling hujat. Iya. Pertanyaan saya dulu jawab Juma. Kenapa? Kamu jawab aja dulu. Ini pertanyaan kenapa? Ini pertanyaan netral. Hei, ini pertanyaan yang netral. Tidak pernah menceritakan Paulus ini dalam satu ayat pun. Saudara, ini Nabi Muhammad mendapatkan ilham dari Allah, lantas menceritakan Nabi Isa alaihissalam yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, dihakimi oleh pencipta langit dan bumi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas tahizuni, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu? Sabar. Apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu? Dihakimi Nabi Isa. Ternyata yang mengajarkan menuhankan Yesus itu adalah Paulus. Anda kan sudah mengaku Nabi yang mengajarkan kekristenan adalah Paulus. Berarti Al-Quran saya membahas tentang Paulus meskipun tidak disebutkan namanya, yaitu siapa yang mengajarkan kaummu menuhankan dirimu, wahai Nabi Isa. Ternyata bukan Nabi Isa, bukan Yesus kan yang mengajarkan menuhankan dirinya, tapi Paulus. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata, wah, kamu bawa ayat Alkitab Juma. Loh, itu fakta bro. Saya minta. Itu fakta real. Enggak usah nangis di sini. Sekarang yang Anda harus dengar dulu Juma. Sekarang yang dari Anda harus sekian jelaskan. banyak, Saudara, yang berbicara sekian banyak kita yang ataupun sahabat-sahabat yang berbicara yang berbicara tentang nabi palsu, Al-Quran atau Bible, Yesus atau Tuhanku yang berbicara tentang nabi palsu. Sudah saya bilang, kenapa saya yang berbicara tentang nabi palsu, Al-Quran juga bicara nabi palsu. Tuhanku atau kitabmu? Tuhanmu juga bicara nabi palsu. Tolong tunjukkan di mana dalilnya. Di mana dalilnya? Baca di Al-Quranmu. Ada nabi palsu. Masa kamu nggak tahu Juma? Tolong tunjukkan dalilnya. Di mana? Makanya kamu itu nggak tahu Juma, ilmumu tidak ada berarti. Oke, udah. Sekarang kalau kamu bisa menunjukkan ayat tentang nabi palsu, silakan. Saya tunjukkan ayat tentang nabi palsu. Makanya naik ke sini jangan emosi. Kita kesini ini membuka komal ini untuk mengedukasi anak bangsa. Kita membantu pemerintah dalam menggalakkan, mencerdaskan anak bangsa. Jangan emosi, santai aja. Anda boleh bertanya tentang Islam terkait dengan tema ini. Boleh. Jangan kemana-mana. Apabila engkau ragu, tanyakan kepada Yahudi. Nabiku ragu rupanya. Enggak. Menyentuh bahkan melihat pun kitabnya orang Yahudi itu Nabiku enggak pernah. Bukti bahwa beliau nggak ragu. Oke? Fakta bahwa Nabiku nggak ragu sampai hari ini, ajarannya 1400 tahun.
kokoh berdiri tanpa campur tangan orang-orang Yahudi. Paham? Sekarang giliran saudara saya Kristen. Tadi Anda sudah mengakui bahwa nabi yang mendirikan agama Kristen adalah Paulus. Sudah, kita kunci di situ. Nah, sekarang menurut Yesus ada nabi palsu. Dari buahnya nabi palsu ini bisa kita ketahui. Apa buah dari nabi palsu menurut Yesus? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Di mana itu tertulis? Di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pertanyaannya, ciri-ciri daripada pengikut nabi palsu itu ada di Islam atau ada di Kristen? Jawab. Untuk ayat yang dulu Pastor, perkenalkan diri dulu. Woi, perkenalkan diri dulu bro, baru masuk. Perkenalkan dirimu dulu. Perkenalkan, nama saya Kristo dan saya dari kaum Kristen. Silakan. Jadi Bang Zuma, jadi waktu kamu ngomong dari dalam Matius dari berapa? Dari 24 yang 3 sampai 4 itu Bu, kita ini tidak menabrakkan dalam Alkitab kita sendiri, itu enggak salah. Itu ayat itu. Ayatnya gimana Bang? Ayat itu jelas-jelas itu ngomongin tentang nabi kalian. Oh ya? Nabi saya pernah mengaku bertemu. Nabi saya pernah mengaku bertemu. Nabi saya pernah mengaku bertemu dengan Mesias gitu. Di mana Nabi itu? kalian baru lahir 570 tahun dan Yesus baru lahir pada Tidak tahun seperti pertama, itu, gitu. saudara. Coba dalami lagi Bibelmu. Kenapa sulit memahami Bibel itu padahal sudah bahasa Indonesia direvisi, diperhalus supaya kalian itu bisa paham loh. Tahun besok direvisi lagi supaya kalian paham. Belum paham juga direvisi lagi, dikoreksi lagi sampai kalian betul-betul paham. Masa nggak bisa? Yesus itu sedang berbicara dengan orang-orang yang hidup di abad pertama, bahwa Mesias palsu dan nabi palsu itu akan datang bertemu dengan orang-orang yang hidup di abad pertama. Nabiku hidup di abad ke-7. Janganlah kait-kaitkan itu. Jangan. Nggak nyambung itu. Nabi kalian pernah bertemu dengan Yesus. Kenapa bisa-bisa Muhammad menganggap Yesus itu nabi, bukan Tuhan? Apakah dia saksi mata tentang Yesus? Bukan. Itu aja Bukan pertanyaan. itu. Yesusnya berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Paulus atau nabiku Nabi Muhammad? Ayolah saudara, kita bukan kalah menang di sini. Saatnya kita mengedukasi anak bangsa. Coba Anda baca di dalam kitab saudara, Matius 24 nomor 4. Itu ucapan Yesus kepada muridnya yang datang di Bukit Zaitun. Nabi Muhammad tidak pernah datang ke Bukit Zaitun. Yesus didatangi muridnya di Bukit Zaitun, berbicara mengenai pribadi mereka. Perbincangan internal antara guru dengan murid. Murid bertanya, wahai guru, ya paman, apa tanda kedatangan kamu? Yesus menerangkan, kalau saya yang datang dibarengi dengan tanda matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Itu tanda kalau saya yang datang. Itu tanda. Jadi kalau ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya bila mana tanda itu nggak ada. Tetapi yang mengatakan pernah bertemu Yesus di padang gurun kan Nabi Paulus Anda. Tadi saudara kita ada yang sudah mengakui si Johnson itu Paulus itu nabi. Begitu saudara. Saya nggak setuju sama orang gitu, sorry ya. Tapi Paulus memang nabi, ada dalilnya. Sejak kapan Paulus itu nabi? Dia itu rasul. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia, Kirene di Antioquia, kemudian Saulus di Antioquia. Lalu dalil ini mau diapain? Di situ jelas-jelas ada beberapa nabi di Antioquia. Salah satunya adalah Saulus. Kalaupun Anda mengatakan Paulus ini bukan nabi,
Lalu dari mana ke-13 karangannya? 13 buku karangannya ini dari mana dia dapatkan? Dari Saulus itu kan mana? orang Farisi. Sebelum Iya. dia Kristen, dia orang Farisi. Iya, Itu dari belum mana? ada Dari mana belum dia ada. mendapatkan 13 buku ini? Karangan kah? Jadi coba lah. Dia kan Paulus itu kan dulunya kan orang Yahudi, pasti ada kitab-kitab Torah gitu kan, dan buku Injil gitu kan. Iya, tapi kan diakui kan, kisah para rasul 13 nomor 1 kan di situ diceritakan dia adalah seorang nabi yang ada di Antioquia. Nabi Saulus pertama kali setahun bersama-sama di Antioquia, Turki, pengikutnya disebut Kristen. Jadi kalian itu memang pengikut Nabi, Nabi Paulus. Kami juga pengikut Nabi, Nabi Muhammad. Sekarang yang mana yang menjadi pengikut Nabi palsu? Anda atau saya? Maka yang menentukan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Paulus yang adalah Nabi juga. Itu penentunya. Kalau Paulus terciduk Nabi palsu, berarti Anda pengikut Nabi palsu. Kalau Nabi Muhammad ternyata yang Nabi palsu, berarti kamilah ini pengikut Nabi palsunya. Nah sekarang apa tolak ukurnya? Kata Yesus, Nabi palsu itu sezaman dengan Yesus. Apakah nabiku sesama dengan Yesus? Enggak kan? Dan itu kita nggak bisa percaya sama nabi kalian doh. Gimana? Enggak usah Anda Nabi kalian percaya. lebih jauh dibanding Yesus. Ini tidak ada sesi percaya atau tidak percaya. Paham? Ini kita sedang membahas dedikasi seorang pejuang mengajarkan suatu ajarannya. Konteks apa yang dia bawa sebagai narasi dari langit. Bukan masalah Anda harus percaya kepada nabiku atau saya percaya kepada nabi Anda. Bukan. Kita sedang mengedukasi, kawan. Kita berbicara mengenai data. Yesus berkata bahwasanya nabi palsu itu seangkatan dengan dirinya. Orang yang kerasukan 8 setan di dalam tubuhnya seangkatan dengan dirinya. Mesias palsu seangkatan dengan dirinya. Nabiku tidak seangkatan, nabiku tidak sesama dengan Yesus. Sebesar apapun kebencianmu kepada nabiku, faktanya Yesus tidak pernah berbicara tentang nabiku. Yesus tidak pernah berbicara tentang abad ke-7. Yesus disibukkan dengan menasehati agar murid-muridnya waspada akan kedatangan Yesus palsu atau Kristus palsu dan juga nabi palsunya kepada mereka. Apakah nabiku datang di abad pertama? Enggak kan? Siapa yang datang kepada murid Yesus dan menganiaya murid Yesus, Bang? Siapa itu, Bang? Ya aku setuju Paulus, saya tahu. Gitu dong. Berarti Paulus yang menduduki nabi palsu, sang penyesat. Mana dalilnya? Lukas 21 nomor 8 Anda baca. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, disesah, dipenjarakan, dimasukkan ke dalam penjara-penjara dan dihadapkan kepada raja-raja atas namaku. Siapa pelaku yang menangkap dan menganiaya murid-murid Yesus? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Sebelum penyesat itu melakukan aksinya, kata Yesus, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya dan dihadapkan kepada raja-raja. Siapa pelakunya? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Anda sudah mengakui Paulus. Nah, berarti dia penyesatnya. Kurang apa lagi? Tapi waktu udah berubah dong, waktu setelah Saulus menganiaya Kristen dalam kisah para rasul 9. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai perubahan yang ada pada diri Paulus, Anda baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Coba, boleh Anda baca? Matius 12 nomor 43 sampai 45. Ada seorang yang bertaubat, kemudian setan yang ada dalam dirinya keluar. Setelah setan ini keluar mencari pemberhentian di padang gurun, setan tidak menemukan tempat. Akhirnya dia kembali kepada orang yang bertobat tadi. Setelah dia kembali, dia melihat orang yang bertobat tadi itu bersih, benar-benar bertobat. Tapi setelah dia kembali, dia keluar iblisnya, mencari dan memanggil 7 iblis lainnya yang jauh lebih jahat.
masuk ke dalam tubuh orang yang bertobat tadi, apa yang terjadi? Orang itu semakin jahat, jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Dan kata Yesus, itu berlaku terhadap angkatan jahat ini. Angkatan jahat ini dimaksud oleh Yesus adalah orang Farisi, ahli kitab orang Farisi, yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 30 sampai nomor 40. Jelas itu. Pertanyaan saya, Kejahatan siapa Paulus kan udah diampuni kan. yang ngampuni? Siapa? Ya udah, kita nggak perlu Yang bahas tentang kejahatan Paulus lagi, udah kan dia udah tobat gimana. Saudara, bagaimana mungkin dia bisa diterima sebagai nabi kalau dia masih membunuh? Dia harus berpura-pura menjadi orang baik, menjadi orang yang bertobat. Itulah yang diterangkan oleh Paulus, bahwa angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Angkatan jahat, Kesaksian mata itu. bukan. Angkatan jahat ini meminta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda bangkit pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kebangkitan hari ketiga sebagai jalan keselamatan? Nabi Muhammad atau Paulus? Kalau kedua itu nggak setuju, dia bilang kesaksian mata. Itu pengakuan dari saksi mata, gimana dah? Yesus berkata, orang Farisi angkatan jahat, orang Farisi angkatan tidak setia, minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat. Pertanyaannya, Bang, siapa yang mengajarkan tentang kebangkitan pada hari ketiga? Nabi Muhammadku atau Nabi Paulusmu? Jawab dengan jujur. Ya Paulus dari saksi mata. Tuh. Paulus. Oke. Berarti angkatan jahat itu Nabi Muhammad atau Paulus? Kalau antara itu sih nggak ada beda sih sama Muhammad. Saudara, Nabi Muhammad bukan orang Farisi. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5, aku ini adalah keturunan Benyamin, saya adalah orang Farisi. Sementara Yesus mengatakan orang Farisi adalah angkatan jahat. Kerasukan setan, 8 ekor setan di dalam tubuhnya. Orang Farisi seangkatan dengan Yesus. Nabiku, apakah orang Farisi? Apakah dia kemudian pernah bertemu dengan murid Yesus? Apakah Nabiku pernah minta suatu tanda kepada Yesus? Apakah Nabiku percaya kepada kebangkitan hari ketiga? Tidak. Semuanya Paulus. Dan Anda sudah akui bahwa agama Kristen didirikan oleh Paulus. Dengan kata lain, silakan Anda narasikan agama Anda ini. Dari mana? Dari mana agama Kristen ini? Hah? Dari angkatan jahat? Dari orang Farisi? Apalagi angkatan tidak setia? Apalagi nabi palsu? Silakan berargumentasi. Kalau Bang Zuma ngomong kalau kebangkitan itu adalah dari Paulus, mending Bang Zuma baca dah Wahyu 1:17-18. Hai, Itu Yesus yang berkata. saudara, kalau Anda membawa Wahyu 1 nomor 17 nomor 18, itu dituliskan di tahun 100-an, 90 sampai tahun 110. Di mana Yesus pernah berkata, akulah Alfa dan Omega? Kapan Yesus pernah mengatakan itu? Jadi di depan mata Yohanes, Wahyu ditulis sama Yohanes gitu. Hei, tahun 33 Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Selesai di tahun 33.
Lalu siapa yang berkata di tahun 100 kepada pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos? Akulah Yesus. Itu bukan pengarang, itu kesaksian mata dong. Akulah Yesus Kristus, sang bintang timur. Siapa ini bintang timur ini? Siapa? Hilal bin Zakar ini siapa? Baca Yesaya nomor 12, nomor 14, Yesaya bab 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Sang bintang timur adalah iblis. Dalam bahasa Ibrani disebut Hilal bin Zakar, putra Fajar. Sedangkan di dalam kitab Anda, Wahyu 22 tadi, nomor 19, apa yang dikatakan? Nomor 16, apa yang dikatakan? Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Siapa bintang timur? Lucifer. Di mana Yesus pernah berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, akulah awal, akulah akhir? Di mana? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, Yohanes 12, nomor 48, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku bukan alfa, bukan juga awal, bukan omega, bukan kesudahan. Lalu siapa yang pandai-pandaian mengaku Yesus dan berkata akulah awal dan akhir? Sedangkan Yesus itu nanti ada ketika ibunya geden. Berarti dia bukan awal. Ayo saudara, silakan Anda berargumentasi. Jadi satu, Nabi Paulus. Yang kedua, Nabi siapa yang di Pulau Patmos? Nabi siapa bang? Yang menerima wahyu di Pulau Patmos itu Nabi siapa? Nabi Paulus satu. Yang di Pulau Patmos ini Nabi siapa? Aduh, saya belum pelajarin. Bentar. Itu dia harus Anda pelajari, karena dia Nabi juga, karena menerima wahyu. Kalau Anda lihat di Bilangan 12 nomor 6, apabila di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Itulah yang dialami oleh penulis kitab Wahyu. Tapi dia seorang nabi. Siapa dia? Kita nggak tahu siapa. Orang Kristen awal mula mengatakan itu adalah Yohanes, anak Zebedeus. Yohanes anak Nikodemus, iya betul. Tetapi faktanya di dalam Yohanes 21 nomor 24, ternyata bukan murid Yesus yang menulis kitab Wahyu dan bukan juga murid Yesus yang menulis kitab Yohanes. Kalau gitu siapa? Yang nulis itu siapa? Masa Paulus? Ya kan? tanya kepada diri kalian, siapa yang menulis kitab Yohanes ini? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah pengakuan dari saksi mata kedua muridnya, itu 12 rasul. Oke. Matius, Yohanes itu kan murid Yesus. Lukas sama Markus itu kan murid dari Petrus sama Paulus. Oke. Sekarang mereka ini saya katakan nabi-nabi Anda. Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Matius, Nabi Petrus, Nabi yang menulis kitab Wahyu, Nabi Paulus itu nabi-nabi Anda. Aduh, sorry banget ya. Nabi terakhir itu Yohanes Pembaptis ya, sorry banget. Nah, sekarang kalau mereka bukan nabi, tadi Anda mengatakan Paulus nabi. Sekarang bukan nabi. Kalau yang terakhir adalah Nabi Yahya, sekarang Paulus ini palsu dong. Dengan kata lain, kalau Anda mengatakan yang terakhir nabi adalah Yohanes, maka dengan kata lain Anda mengakui Paulus ini nabi palsu. Penulis Wahyu nabi palsu, penulis Lukas nabi palsu, semua nabi-nabi palsu. Makanya kematian mereka tak ada yang bagus-bagus matinya. Karena sudah dinubuatkan di dalam Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, jika ada seorang nabi yang terlalu berani berbicara atas namaku apa yang tidak pernah aku firmankan, maka dia harus mati. Mati. Nabi-nabi Anda itu mati semua. Ya, jika Paulus yang menyimpang tentang ajaran Yesus, pasti dalam Alkitab apa yang ditulis oleh Paulus ini pasti mungkin nggak perlu digabung dengan Alkitab dong. Bukan begitu, saudara Kristo. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata
Di dalam Yohanes 17 nomor 8, sesuai dengan penelitian kesaksian yang dituliskan oleh penulis Yohanes, apa kata Yesus? Konon, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Yesus bersaksi dia utusan. Oke? Sebagai utusan, Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesusnya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Paulusnya mengaku, ada pembatasan. Jangan main tombak dong teman-teman di bawah, santai aja, santai, please. Saya nggak menghujat loh, oke? Saya bawa data. Artinya kita santai aja ya. Artinya kita penginjilan dengan data gitu ya. Nanti tinggal di cross check aja apa yang saya sampaikan. Nah, gitu. Jadi Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata Yesus. Paulus berkata, aku diutus kepada non-Israel. Pertanyaannya, yang mengutus kemudian Paulus ini untuk menjadi nabi untuk non-Israel, yaitu untuk Romawi, itu siapa? Yesus, kenapa Yesus memilih Paulus menjadikan rasul? Karena dia itu salah satunya ahli Taurat. Itu aja. Kan itu. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berkata dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke jalan orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus. Kepada muridnya, Yesus berpesan agar jangan ke bangsa lain. Lalu Paulus ini mengaku dia diutus kepada bangsa lain. Siapa yang mengutusnya? Sedangkan muridnya aja Yesus larang ke bangsa lain. Kok ada yang mengaku kalau dia diutus untuk selain dari Israel? Tapi pertanyaan, apa sih yang membuat Paulus itu menyimpang dari Yesus? Apa yang abang tanggap tentang Paulus itu? Mengapa Bang Zuma menganggap kalau Paulus itu ajaran sesat tentang Yesus? Kenapa? Oke. Yesus tidak mengajarkan kemudian Kristen. Yesus mengajarkan Yudaism. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah menerima dirinya sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Itu hidup kekal. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan? Gak ada. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan. Itu mendapatkan hidup kekal. Sedangkan Paulus di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Siapa yang mengajarkan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang mengajarkan Paulus ilmu itu? Jika Paulus Gimana Bang? Jika Paulus belajar tentang siapa tuh Yesus, berarti dia nggak perlu ngajari murid-muridnya mengajarkan kekristenan itu kalau dia tuh Tuhan. Loh, Yesus sendiri mengajarkan, ending puncak pengajaran Yesus sebagai dosen, sebagai prof kepada Bani Israel adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu kunci keselamatan. Hidup kekal itu adalah surga. Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan adalah surga.
Paulus mengatakan mengenal diri Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri adalah surga. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Yesus lah. Oh, Yesus, terima kasih. Berarti endingnya Yesus itu cuma rasul. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Tuh yang betul. Nabi yang datang di atas muka bumi ini peruntukan kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Hanyalah Rasul ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Rasul untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Iman kami toh? Iman kami itu. Sedangkan iman kalian, Yesus itu adalah Tuhan. Dari mana ilmu itu? Dari Nabi Paulus kalian. Waspadalah kepada Nabi palsu, kata Yesus. Yang datang nyamar sebagai domba padahal dia adalah serigala yang buas. Artinya serigala yang mematikan. Di mana kita bisa melihat dan membuktikan ucapan Yesus serigala itu mematikan? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah dia kau tobatkan, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi? Siapa ahli kitab? Siapa orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya dan menjadikan orang Roma ini 2 kali lebih jahat dan menjadi orang neraka? Itu siapa? Nabiku Nabi Muhammad ataukah Nabi saudara Paulus yang keluar suratnya Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Berarti dia yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi, orang Roma, masuk ke dalam ajarannya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Bukan nabiku kan? Tapi nabi Anda. Ini belum apa-apa ini. Kita belum bongkar sampai ke akar-akarnya. Baru masih level-level kulit. Anda sadar nggak di situ, saudaraku Kristo? Anda ke gereja hari Minggu. Gereja hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, menyetarakan pencipta kita dengan manusia yang bernama Kristus. Menghakikatkan manusia yang nyata-nyata dilahirkan, dimandikan, disunat, dinetein, disuapin, dibesarkan ibunya. Tiba-tiba Anda angkat dia selevel dengan pencipta langit dan bumi melalui Nabi Paulus. Adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak. Yesus hanya mengatakan hidup kekal itu adalah la ilaha illa huwa wa ana rasulullah. Itu kata Yesus. Jadi Bang Jomo mau tahu gak di mana Yesus pernah mengakukan diri sebagai Tuhan, mau tahu gak? Silakan. Kasih tahu gimana? Silakan. Dalam Markus 2, coba baca Markus 2. Markus 2 nomor berapa? Markus 2 ayat 5. Coba baca Markus 2 ayat 5. Markus 2 ayat nomor 5. Apa yang dikatakan di sana, Ya. Bang? Yang saya tahu, pertama. Coba silakan. Yang saya tahu cuma Markus 3. Nomor 21. Silakan. Oke, dari ayat pertama ya. Beberapa hari kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sudah terbuka. Mereka menurunkan tikar tempat yang orang lumpuh itu sekarang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Beberapa ahli Taurat sedang diduduki di situ dan berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Nah, ini mengakukan Yesus itu sebagai Tuhan itu. Oke. Baik. Saya paham dalil itu. Ketika dikatakan dosamu telah diampuni. Paham saya.
Sekarang yang jadi permasalahan, yang mengampuni siapa? Kalau hanya sekedar berkata, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, apa yang salah? Bang Suma pun bisa mengatakan hal itu. Tapi yang mengampuni ini siapa? Bapa. Makanya Yesus berkata, Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dia tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Dia mengatakan dosamu telah diampuni. Yohanes 17 nomor 9, Yesus berdoa untuk mereka, bukan berdoa untuk dunia. Jadi Yesus itu melihat ketika ada orang yang kena kutuk, berarti dia pelaku dosa. Mana dalil itu? Silakan Anda buka Ulangan 27. Ayo dong dipikir-pikir lagi dari ayat itu. Kan Yesus kan mengampuni dosa manusia. Di mana Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Kan orang Farisi bilang hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Jadi yang Yesus lakukan itu kan mengampuni dosa. Jadi dia Tuhan. Saudara, ketika orang-orang Yahudi itu berdosa, mereka kena penyakit, mereka kena kutuk, mereka kena tulah. Tanda bahwa kutuk dari Tuhan, penyakit dari Tuhan, tulah dari Tuhan, itu adalah sudah diampuni, tandanya mereka sembuh dari penyakit. Ketika Yesus datang dengan berbagai mujizat, coba Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, dengarkanlah, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan seperti yang kamu lihat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesus. Yesus hanya perantara. Aku obatin si karaba-raba, meraba-raba dan saling meraba, sembuh. Maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Buktinya kamu sembuh. Bukan Yesus yang menyembuhkan, bukan. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saya buktikan data kepada saudara. Bukti bahwa Yesus tidak menyembuhkan, tidak mengampuni. Baca, coba Bang Suma baca lanjutannya lagi, baca lanjutannya. Sabar. Baca dari Markus. Sabar. Baca Yohanes 4 nomor 34. Boleh Anda baca? Atau Yohanes 8 nomor 29. Boleh Anda baca? Silakan. Yesus tidak pernah mengampuni. Bahkan Yesus yang berdoa. Yohanes 17 dari data pertama sampai seterusnya, Yesus menghabiskan waktu berdoa. Masalah statement abang tuh itu mau menyimpang dari Alkitab doang. Mana dah? Baca Yohanes 4 nomor 3. Saudara, baca Yohanes 4 nomor 34. Bantu saya. Boleh Anda baca? Supaya tidak menjadi fitnah. Silakan. Anda baca Yohanes 4 nomor 34. Makananku, apa makanan Yesus? Melakukan apa yang dilakukan? Pekerjaan apa? Yang diperintahkan untuk Bapa agar aku kerjakan. Pengakuan Yesus loh. Bukan pengakuan saya. Ya, pengakuan Yesus ya, betul, gue setuju. Gitu dong. Berarti yang mengampuni siapa? Yesus atau Bapa? Yesus dong ya, kedua-duanya. Yesus. Oke, saudara Kristo, saya kira begitu ya, saudara. Kita gantian dengan teman Kristen yang lain. Yang pasti. Tunggu, bentar. Ya, silakan. Aku bisa buktiin lagi di mana Yesus boleh. bisa mengaku dirinya. Silakan. Coba baca Yohanes 8 ayat 58. Tuh. Yohanes 8 nomor 58. Boleh Anda duluan membacanya, tapi data nomor 29 dulu. Yohanes 88 ya.
Baca nomor 29 dulu bang, baru ke 58. Ya 29 ya. Iya. Sabar-sabar. Oke. Ia yang telah mengutus aku menyertai aku, tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada itu. Tapi apa harus dilanjutin lagi? Jangan lompat-lompat itu. Jangan lompat ke Jadi, 58. Jangan loncat ke 58. Ke nomor 29 dulu. Ini, ia yang telah mengutus aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ya, terus kenapa? Ya. Tidak membiarkan aku seorang diri. Betul? Jangan baca satu ayat dong, coba dilanjutin lagi. Tunggu. Sama ketika Anda juga mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Jangan hanya menggunakan itu. Jangan. Baca dulu Yohanes 8 nomor 29 ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus di situ, Bang? Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan. Makanya dia tidak membiarkan aku seorang diri. Aku bersama dengan dia. Tidak seorang diri aku ini. Aku bersama dengan Tuhanku. Tuhanku itu ada sebelum Abraham ada. Berarti dia Tuhan dong, kan sebelumnya Abraham dijadikan aku Tuhan. Hei, itu mengatakan Yesus itu Tuhan gimana? Hei saudara, Tuhan itu ada berapa? 1 atau 2? Ya 1, betul. 1, Yesus Tuhan mengatakan, 3 pribadi. aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan dia yang senantiasa menyertai aku. Aku dan dia berapa? 1 apa 2? Ulangin tadi pertanyaan. Dia mengatakan, dia tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan dia senantiasa menyertai aku. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku ada berapa? 1 atau 2? 2 pribadi. Ada 2. Tuhan ada berapa? 1 Tuhan, 3 pribadi. Oke. Kamu tahu nggak? Kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu hakikat, berarti Anda ingin mengatakan bahwa Bapa itu hakikatnya adalah manusia. Enggak lah, gimana? Lalu siapa yang mengikut? Bapa menjadi hakikat manusia atau Yesus menjadi hakikat Bapa? Yesus itu firmannya. Sabar. Tuhan. Sabar saudara. Yesus Anda katakan dan Bapa 2 pribadi kan? Iya, 2 pribadi. Berarti beda. Sama dong. Oh, 2 mereka pribadi kok setara. sama. 2 pribadi kok sama. Bapak tuh yang maha kuasa, anaknya itu, putranya itu kan firman menjadi manusia. Itu. Maksudnya apa ini? 2 pribadi maksudnya apa? Jadi setiap 3 pribadi pasti punya perannya masing-masing, mereka punya pekerjaan masing-masing. Bapa Oke. dia di surga, Oke. Yesus yang menjadi firman-Nya, dan Roh Kudus Baik. yang menguduskan itu. Baik. Anda ngerti hakikat? Anda ngerti hakikat? Ya. Apa hakikat itu? Keadaan yang sebenar-benarnya. Betul? Betul. Oke. Anda mau tahu nggak hakikat Yesus itu apa? Tuhan. Oke, kita buktikan ya. Tolong Anda baca di hadapan 8.000 manusia plus 2.000 di YouTube. Baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Saya ingin dengar. Kita lihat hakikat Yesus ini apakah Tuhan atau dia manusia? Silakan. Anda yang baca, jangan saya. Hakikat Yesus dijawab oleh 1 Yohanes 3 nomor 2. Teman-teman muslim, hakikat Yesus ada di situ. Boleh saya dibacakan? Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Yep. Saudara, coba kamu tenangkan dirimu, kau baca baik-baik. Iya, ulangin lagi. Jangan panikan. Apa yang telah
Oke nih, apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu 1 kami beritakan kepada kamu juga. Yohanes 3 nomor 2. Tenang, baca pelan-pelan, dengarkan pelan-pelan. Kita berbicara mengenai hakikat Yesus. 1 Yohanes 3 nomor 2. Jangan baca yang lain. Yang diminta, yang dibaca. oke nih. Ya, silakan. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi keadaan kita belum, kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya seperti yang sebenarnya. Kita akan melihat keadaan Yesus yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya sama seperti kita. Kita ini apa? Tuhan atau manusia? Jadi Yesus keadaannya yang sebenarnya, hakikatnya adalah, hakikat Yesus adalah Tuhan dan manusia. berarti kita Tuhan dan manusia juga. Tidak ada manusia berdosa yang menjadi Tuhan kecuali Tuhan Yesus yang tidak Saudara, berdosa. Gitu. kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Jangan bahas yang lain. Kita sedang berbicara tentang hakikat kebenaran terkait Yesus. Apakah Dia itu Tuhan ataukah Dia itu manusia? Apakah sehakikat Tuhan atau sehakikat dengan kita? Ini kita memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang rindu ingin mengetahui kebenaran antara Islam dan Kristen. Orang Kristen mengatakan agama Islam itu salah. Orang Islam juga mengatakan Kristen itu keliru. Kita ini yang punya tugas untuk meluruskan pemahaman itu. Orang Kristen mengatakan, nggak lurus banget. loh, saudara mengatakan tadi apa? Karena abang terlalu baik banget tafsirannya sampai lompat-lompat, makanya jadinya Anda yang nggak menafsirkan kemudian Yesus itu adalah manusia dan Tuhan, bukan saya. makanya Anda jadi yang loncat-loncat, jadi makanya jadi kurang nyambung, makanya mending kamu yang abang tidak loncat baca dulu dari itu, awal sampai akhir. yang tidak loncat itu saya. Anda yang loncat-loncat kemana-mana. Anda mengatakan 1 Yohanes 3 nomor 2 itu hakikatnya adalah manusia dan Tuhan. Kalau hakikat Bapa manusia dan Tuhan juga. Enggak dong.